Menurutmu, mana sih gula yang paling sehat itu? Gula putih, gula coklat, gula aren, gula jagung, atau gula yang lain? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai mana sih gula yang paling sehat. Mungkin selama ini Sobat Sehat tahu jenis gula itu banyak sekali. Bahkan ada 56 nama jenis gula yang tidak disebut sebagai gula. Sudah pernah saya bahas di channel saya dengan Dr. Sung di 3H, Hidup Happy Healthy. Bisa disimak di sana buat kalian yang mau tahu lebih detail mengenai apa saja jenis-jenis gula. Tapi di sini saya bawa jadi di sini adalah saya sudah bawa beberapa jenis gula ya yang bisa Sobat Sehat lihat. Di sini saya ada bawa perwakilan 6 jenis gula yang juga akan saya bahas mengenai macam-macam gula ini. Mana yang paling sehat di antara gula-gula ini? Saya akan jelaskan dulu mengenai gula, ya, mengenai gula itu sendiri, the sugar itself. Jadi gula yang selama ini kita tahu berbagai macam jenisnya itu, gula itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Jadi dikatakan gini, banyak orang masih bingung, apa sih dok bedanya gula sama karbohidrat? Gini, jadi karbohidrat itu ada beberapa jenis, sudah pernah saya bahas juga, salah satunya adalah gula. Jadi tidak semua karbohidrat adalah gula, tapi kalau kita bicara gula, itu pasti karbohidrat. Oke? Make sense? Oke. Nah, tipe gula secara struktur kimia itu ada beberapa macam juga. Nah, yang saya bahas di sini adalah yang paling sering itu adalah monosakarida dan disakarida. Monosakarida contohnya apa? Glukosa, kemudian fruktosa, kemudian galaktosa. Sedangkan disakarida itu ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Bedanya apa? Sudah pernah saya bahas juga di video mengenai karbohidrat. Bisa kalian cek di sini. Nah, kita bicara sekarang mengenai macam-macam gula ini. Karena tadi saya bahas ada sukrosa, laktosa, maltosa. Nah, sebetulnya sukrosa yang tadi saya bahas itu adalah yang biasanya kita sebut sebagai gula pasir. Nah, jadi dia kenapa disebut disakarida? Karena dia terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Satu fruktosa dan satu glukosa. Itu disebut sukrosa. Ini yang selama ini kita sebut sebagai macam-macam gula. Salah satunya adalah gula pasir, gula aren, gula coklat, gula kelapa, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bedakan mana dari beberapa jenis gula ini yang sehat. Ya, kita bahas dulu mulai dari yang pertama adalah gula putih atau gula pasir, gula meja, table sugar. Oke, ini ya. Jadi ini adalah perwakilan ya dari gula yang paling sering banyak digunakan orang bahkan di berbagai macam makanan, minuman, masakan dan lain-lain ya. Nah, gula pasir ini, gula putih ini punya glycemic index yaitu 68. Nah, glycemic index itu apa? Sudah sering saya bahas, itu kecepatan berapa banyak karbohidrat yang bisa dia meningkatkan gula darah. Jadi kecepatannya meningkatkan gula darah kita ketika kita konsumsi karbohidrat. Salah satunya adalah gula. Nah, range glycemic index sendiri itu ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu berapa? Antara 1 sampai 55. Sedang itu antara 56 sampai 69. Dan tinggi itu kalau lebih dari 70. Jadi gula putih yang glycemic indexnya 68 ini dia termasuk glycemic index yang sedang. Tapi apakah ini sehat karena dia sedang, nggak tinggi kan? Ya, kita bahas gula yang lain dulu. Ya. Gula merah atau gula Jawa. Ya, gula merah atau gula Jawa ini ya. Nah, gula merah atau gula Jawa ini bedanya apa sih? Kan banyak orang yang bingung antara gula merah, gula palem,
kemudian gula kelapa warnanya mirip-mirip, ya sebetulnya kalau orang yang tahu bisa dibedakan dari baunya. Nah, gula merah sendiri ini dia sebetulnya adalah campuran dari beberapa macam jenis gula. Jadi gula merah ini bisa dikatakan atau gula coklat atau brown sugar. Itu sebetulnya kurang jelas sumbernya dari mana. Biasanya dari campuran antara gula aren, kemudian juga gula kelapa, kemudian juga gula pasir, kemudian dibekukan seperti ini, dicetak seperti ini, dan tergantung komposisinya tergantung dari bahan pembentuknya. Nah, jadi untuk glycemic indexnya sendiri itu range-nya juga bervariasi antara 55 sampai 70 tergantung komposisinya ya. Kemudian kita touch ke gula jagung. Nah, nih gula jagung ya, bisa kalian lihat betapa beningnya ini ya, gula jagung atau corn syrup. Nah, beberapa menyebutnya high fructose corn syrup. Nah, jadi gula jagung atau corn syrup ini bisa dikatakan mungkin banyak orang berpikir, oh ini kan natural dok, gula jagung gitu ya. Well, when it's natural, it doesn't mean that it's good. Bukan karena itu natural atau alami, lalu itu menjadi sehat. Karena apa? Glycemic indexnya. Pertama, ini adalah 90 glycemic index yang tinggi, bahkan sangat tinggi sebetulnya. Yang kedua, selain glycemic index, ini adalah gula yang sudah diproses. Ya, jadi gula jagung ini diproses secara panjang, ya, jadi mengalami proses yang panjang. Jadi ini sangat membebani tubuh kita, terutama liver kita. Itu sebabnya gula jagung ini sangat-sangat saya tidak sarankan untuk dikonsumsi. Tapi sayangnya gula jagung ini sangat banyak dipakai di produk-produk kemasan. Jadi kalau kalian ke marketplace, banyak selai, saus, dressing, kemudian bahkan di snack bar yang punya brand healthy, itu juga pakai corn syrup. Ya. Jangan percaya sama saya, pergi ke supermarket, ke swalayan, dicek sendiri. Oke? Kita pindah ke gula yang sudah mulai sehat. Ini, gula yang sudah mulai sehat, yaitu madu, ya, madu or honey. Ya, mungkin sobat sehat semuanya mengenal madu atau yang selama ini dikatakan, wah ini sehat banget kayak antioksidan dan lain-lain. Well, sebetulnya betul kalau kita bicara mengenai antioksidannya, ini mengandung banyak antioksidan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus mendapatkan antioksidan dari madu? Tidak harus kan, karena banyak sekali bahan-bahan yang lain, makanan-makanan yang lain yang mengandung antioksidan yang jumlahnya tidak kalah dengan madu juga. Tapi ya efeknya dalam arti tidak sama dengan madu, efek gula darahnya. Ya. Jadi madu sendiri itu punya glycemic index 55. Nah, 55 ini termasuk rendah. Nah, ini sebabnya banyak orang yang menyarankan ketika punya masalah gula darah atau diabetes, konsumsi madu aja. Ini aman, sehat, gula darahnya, glycemic indexnya rendah. Well, masalahnya seperti ini. Madu ya dan beberapa buah ya, gula yang terkandung dalam buah yang mungkin tidak akan saya bahas sekarang karena nanti akan terlalu panjang. Itu punya kandungan yang namanya fruktosa lebih tinggi. Masih ingat tadi fruktosa apa? Fruktosa adalah salah satu monosakarida. Itu juga gula. Nah, jadi fruktosa yang tinggi ini efeknya apa? Memang dia tidak meningkatkan gula darah karena yang meningkatkan gula darah kita itu adalah glukosa. Ketika dia punya kandungan glukosa yang lebih rendah dan fruktosa yang lebih tinggi, efeknya ke gula darahnya memang tidak signifikan, tidak meningkat. Tapi bukan berarti ini baik untuk kondisi diabetes kalian. Karena apa? Karena ini membebani liver. Ya, dan ini juga bisa akan menyebabkan resistensi insulin ketika terjadi masalah di liver kita. Jadi madu itu meskipun punya glycemic index yang rendah, saya kurang sarankan ya untuk orang-orang yang punya masalah diabetes. Kemudian kita akan touch ke gula kelapa, ya, gula kelapa atau coconut sugar. Nah, ini yang mirip-mirip dengan gula aren, ya, yang membedakan adalah sebetulnya warnanya. Gula kelapa ini tentunya berasal dari pohon kelapa, ya. Gula aren ini berasal dari pohon aren, ya, udah jelas ya, gitu. Ya, jadi ini yang membedakan adalah pohonnya, meskipun ini sama-sama mirip. Ada yang mereka termasuk dari spesies yang sama, ya, golongan palem, tapi yang membedakan adalah jenis pohonnya. Jadi ini adalah gula aren ya yang kristal ini, kemudian ini adalah gula kelapa yang warnanya lebih gelap. Nah, gula aren dan gula kelapa ini pun dia punya glycemic index yang sebetulnya mirip.
ya. Jadi antara 35 kalau gula kelapa itu menurut referensi literatur itu hampir pasti 35. Kemudian gula aren ini range-nya cukup besar antara 35 sampai 62. Nah, ini mungkin juga tergantung dari jenis pohonnya, kemudian juga dari cara pengolahannya juga, itu juga mempengaruhi glycemic index-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, sepenting apa sih glycemic index itu? Apakah sebegitu pentingnya untuk gula darah kita? Karena mengingat memang glycemic index itu adalah kecepatan gula darah kita meningkat ketika kita konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tadi itu. Dan jadi menurut referensi sebetulnya glycemic index itu bisa penting, bisa nggak penting. Nah, penting nggak pentingnya seperti bila mana apa? Yang pertama, glycemic index ini akan berperan penting kalau dikonsumsi sendiri. Maksudnya bukan sendirian tanpa ada teman ya. Tapi maksudnya dalam arti kalau kalian konsumsi gula ini sendirian tanpa dicampur oleh bahan-bahan yang lain. Jadi misalnya kalian konsumsi gula putih, kalian konsumsi gula kelapa, kalian konsumsi gula aren. Ini sendirian, jadi cuma mungkin dicampur sama air gitu aja. Nah, itu di sana glycemic index berlaku. Ya, jadi karena glycemic index ini diukur ketika bahan-bahan ini dikonsumsi sendiri tanpa dicampur oleh bahan-bahan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bermanfaat atau dalam arti tidak penting, tidak signifikan apabila kalian konsumsi dengan bahan-bahan yang lain. Contoh, kalian campur dengan makanan, kalian campur dengan masakan, kalian campur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, ini glycemic index ini akan berubah. Jadi dia hanya akan benar, ya seperti ada yang di tabel, mungkin kalau kalian search di Google dimanapun, kalian mudah untuk menemukan bahan-bahan ini. Nah, itu hanya diukur ketika dikonsumsi sendirian, tapi ketika dicampur, sudah jadi masakan dan lain-lain, tentunya itu akan glycemic index-nya tidak sama lagi. Nah, jadi itu yang menentukan apakah glycemic index itu sebegitu pentingnya ya kita perhatikan ketika kita ya mengonsumsi bahan-bahan ini. Nah, bagaimana dengan gula darah, Dok? Apa saja yang mempengaruhi gula darah? Karena concern-nya ujung-ujungnya nanti kan ke gula darah. Ya, ketika kita berbicara mengenai gula-gula ini. Nah, gula darah sendiri itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di sini saya share beberapa hal penting ya yang mempengaruhi gula darah. Yang pertama apa? Adalah pola makan kalian, terutama adalah asupan karbohidrat atau aka gula. Ya, gula-gula ini. Itu yang mempengaruhi gula darah kalian. Peningkatannya seperti apa tergantung dari glycemic index-nya dan juga beban glikemiknya atau glycemic load atau juga porsinya, gampangnya seperti itu. Yang kedua adalah resistensi insulin. Nah, ini juga sudah sering saya bahas. Ketika terjadi resistensi insulin, terjadi masalah di liver kita. Ini juga yang menentukan orang ini bagaimana respon gula darahnya ketika konsumsi gula. Apalagi level stres. Tanpa konsumsi gula darah kita bisa meningkat ketika stres. Kenapa? Karena ada kortisol, ya, gitu. Jadi ini juga mempengaruhi gula darah kita. Kemudian apalagi? Konsumsi obat-obatan. Ini juga pengaruh terhadap gula darah dan juga level aktivitas kita yang berhubungan dengan massa otot. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi gula darah kita. Jadi ketika kita konsumsi gula, kemudian terjadi peningkatan gula darah, penurunan gula darah, sebetulnya ini hal yang tidak bisa kita jadikan hanya suatu patokan atau suatu acuan. Karena apa? Karena tubuh kita ini kompleks. Kita bukan hanya gula darah, ada hormon, ada neurotransmitter, ya, dan lain-lain. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan selain kita hanya masalah glycemic index tadi itu, ya. Jadi tidak semua yang tidak manis itu rendah gula atau bahkan tidak mengandung gula. Karena selama ini banyak orang yang berpikir seperti ini, Dok, saya udah nggak makan yang manis-manis kok, tapi kok masih gula darahnya tinggi ya? Well, I never tell someone that something that not sweet, sesuatu yang tidak manis, itu pasti tidak ada gulanya. Kalau kalian makan mie, ya mie ayam contohnya, tidak manis kan? Tapi bukan berarti ini tidak meningkatkan gula darah kalian ketika kalian tidak konsumsi yang manis. Karena again, gula itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Tidak semua karbohidrat kandungannya gula. Sedangkan yang meningkatkan gula darah itu adalah karbohidrat yang paling besar efeknya. Nah, dan yang kedua, tidak semua yang manis itu tinggi gula. Contohnya apa? Seperti saya bawakan di sini adalah stevia.
Nah, jadi stevia ini adalah salah satu pemanis. Jadi ini adalah solusinya buat kalian yang mungkin tanya ini gula mana yang paling sehat. Ya semuanya bisa meningkatkan gula darah. Ya, karena apa? Karena ya glycemic indexnya juga cukup tinggi. Kemudian juga untuk mendapatkan rasa yang manis kalian butuh jumlah yang cukup besar. Nah, sedangkan yang saya bawa di sini ya ini stevia ini. Stevia adalah salah satu pemanis alami yang tanpa gula atau dia sangat rendah glycemic indexnya. Nah, jadi ini berbeda dengan pemanis buatan artificial sweetener. Ya, stevia itu GI-nya, glycemic indexnya 0. Ya, apalagi dok, selain stevia ada juga yang namanya monk fruit. Ya, monk fruit itu dikatakan juga sebagai buah dari Lohanko. Kalau kalian pernah dengar ya nggak tahu monk fruit mungkin lebih familiar dengan istilah Lohanko. Ya, itu glycemic indexnya juga 0. Dan kemudian juga ada beberapa alternatif seperti xylitol, erythritol, itu adalah jenis-jenis sugar alcohol. And by the way, sugar alcohol ini tidak mengandung alkohol ya. Ini hanya sebutannya saja sugar alcohol. Contohnya glycemic indexnya xylitol ini 7 ya, dan juga ada beberapa macam jenis sugar alcohol yang lain. Tapi untuk sugar alcohol ini ada konsekuensinya, biasanya untuk orang-orang yang punya masalah lambung, dia bisa menyebabkan gas di lambung. Nah, jadi ini yang tidak selalu saya sarankan. Saya lebih menyarankan mungkin pakai stevia atau monk fruit. Ya, tadi yang Lohanko itu. Tapi stevia menurut saya sih jauh lebih ekonomis harganya. Itu. Well, jadi itu yang ingin saya sampaikan di sini. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan sekarang Sobat Sehat tahu mana sih pemanis atau gula yang paling sehat yang bisa Sobat Sehat jadikan solusi untuk menggantikan gula sehari-hari. Dan buat Sobat Sehat yang mungkin sulit untuk menghindari yang manis-manis, sudah berusaha selama ini. Tapi kok susah banget sih dok untuk stop yang manis-manis itu. Jadi untuk stop craving, padahal nggak lapar, tapi craving dengan gula. Jadi kayak seperti kalau nggak makan yang manis-manis itu seperti halu, seperti bingung gitu. Buat yang ingin tahu gimana caranya, solusinya untuk menghindari yang manis-manis, bisa komen di bawah ini. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya kalau banyak yang ingin saya bahas. Semoga video ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy.